kayak gitu. Karena kita harus dituntut untuk melakukan yang biasa kita lakukan tapi dengan cara yang tidak biasa. Dengan di rumah aja ini bukan jadi kita harus oke aku nggak ngapa-ngapain, oke aku frustasi, oke aku depresi, ya itu enggak. Karena justru dengan di rumah aja ini pikiran kita itu diasah gitu. Kita harus jadi lebih lebih kreatif nih, kita harus lebih inovatif nih dengan di rumah aja. Hello, Selo. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Hello Selo. Podcast yang diproduksi oleh tim KKN PPN UGM tahun 2020 Desa Selo Martani. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang di rumah aja. Ya seperti kita ketahui bersama ya, sejak virus corona merebak, pemerintah lalu mengeluarkan kebijakan di rumah aja. Oleh sebab itu kita akan ulas teman-teman semuanya. Kebetulan di sini sudah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini, Mbak Diana Ayunovitasari selaku founder dari Sragen Peduli Corona. Ya, betul ya, Mbak? Seragen Sadar Corona. Oh, Sragen Sadar Corona, mohon maaf. Sekali. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya, Mbak. Oke, siap. Eh, di rumah aja itu sebenarnya apa sih, Mbak? Jadi gini teman-teman, ini audiensnya teman-teman ya? Iya, Iya, oke, oke. teman-teman. Jadi teman-teman kan sekarang kita kalau dibilang ngomongin tentang pandemi kan di Indonesia ini mulainya masuk di Indonesia itu sekitar bulan Februari ya. Iya. Tapi padahal sebenarnya dari Wuhan itu sudah dari bulan Desember kayak gitu. Nah, di bulan Februari itu baru ada 2 kasus suspek pada saat itu, tapi kemudian masih banyak pihak, terutama juga pemerintah dan tentu saja masyarakat itu menganggap bahwasanya oh it's okay, ini nggak apa-apa kayak gitu, ini 2 ini pasti sudah bisa tertangani. Tapi pada akhirnya di bulan Maret gitu ya, kasusnya tiba-tiba meluap, bahkan Jakarta menjadi epicentrum untuk pandemi ini di Indonesia. Nah ini yang akhirnya beberapa kebijakan itu harus dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk teman-teman gitu ya, kalau teman-teman merasa yang sekarang masih kuliah, masih sekolah, nah akhirnya ada kewajiban untuk WFH kayak gitu, work from home. Nah dari sini, dari WFH ini akhirnya yang membuat juga beberapa kebijakan untuk di rumah aja salah satunya. Jadi selain ada kebijakan pada saat itu masih tentang cuci tangan, kita masih diwajibkan cuci tangan. Kemudian yang satunya adalah tentang di rumah aja. Nah, di rumah aja ini sebenarnya adalah salah satu langkah dari sekian banyak pencegahan ya. Kalau kita ngomongin tentang COVID kan banyak banget, bahkan sampai sekarang pun belum ada nih ilmu yang benar-benar mempatenkan sebenarnya COVID ini bisa dicegah bagaimana gitu ya. Apalagi kalau kemarin kita baru tahu Juli ternyata ada rilis baru dari WHO terkait ternyata COVID bisa menyebar lewat airborne kayak gitu. Nah, pada saat rilis tentang bahwasannya ada pencegahan salah satunya lewat di rumah aja. Nah, ini di rumah aja ini akhirnya sebuah protokol kesehatan yang wajib untuk dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia atau bahkan semua warga dunia kayak gitu, menjalankan untuk protokol di rumah aja. Jadi kita meminimalisir kegiatan-kegiatan di luar rumah, bahkan kalau bisa kegiatan-kegiatan yang harusnya kita berkumpul, bertemu, nah ini pun dianjurkan melalui dalam jaringan atau online kayak gitu. Nah jadi sebenarnya kalau gerakan di rumah aja ini yang akhirnya hype kayak gitu ya, akhirnya yang hype di publik ini karena ya itu tadi, orang-orang mulai sadar gitu, orang-orang mulai oh ternyata sangat penting nih kita harus menjaga jarak gitu, sangat penting nih kita harus kita harus membatasi interaksi kita dengan yang lainnya kayak gitu. Nah akhirnya kampanye-kampanye dengan tagar di rumah aja, kemudian juga gerakan-gerakan di rumah aja ini lagi banyak digaungkan oleh beberapa komunitas, kemudian juga dari pemerintah sendiri, kemudian dari influencer-influencer itu juga akhirnya oke, di rumah aja. Bahkan sampai teman-teman kita yang tenaga medis gitu ya, saudara-saudara kita yang jadi tenaga kesehatan di sana pun sampai bikin tulisan kan waktu itu, kalian di rumah aja biar kami yang tetap bekerja di luar rumah kayak gitu kan. Nah ini sebenarnya hal yang menarik gitu. Kalau kita ngobrolin tentang di rumah aja, ternyata sampai di rumah aja itu sampai jadi hal poin penting nih yang harus kita lakukan kayak gitu. Ya ini di rumah aja itu sebenarnya sebuah ini sih cara pencegahan kayak gitu ya singkatnya gitu.
berarti ikut membantu tenaga medis yang sedang menangani corona gitu ya, Iya Mbak. benar, karena sebenarnya garda terdepan dari COVID-19 ini adalah masyarakat gitu, adalah kita-kita ini. Bahkan tenaga medis yang ada di sana itu pun mereka itu garda paling belakang. Jadi kita nih yang paling terdepan. Oleh karena itu ya hal-hal langkah-langkah pencegahan ini yang harus kita lakukan. Karena ketika kita sudah tumbang nih, sudah kita mungkin jangan sampai ya nanti kita positif dan lain sebagainya. Nah, ini baru penanganannya ke tenaga medis. Jadi tenaga medis ini merupakan garda terbelakang, sementara kita lah yang menjadi garda terdepan. Jadi akhirnya oke, berarti kita sebagai garda terdepan kalau tahu nih corona berkeliaran di luar sana gitu, oke kita save aja di rumah aja kayak gitu. Itu sih ya. Berarti manfaatnya itu untuk melindungi ya agar virus itu tidak merebak semakin luas ya. Benar, karena jadi gini, karena corona ini kan COVID-19 ini ya, dia kan pada awalnya itu sampai saat ini kan masih terdeteksi menularnya melalui droplet kayak gitu. Nah, droplet ini baik bisa ditularkan atau bisa dia mengenai permukaan benda yang benda mati kayak gitu. Dan ketika seseorang ini terjangkit corona, berarti kan dia membawa nih kayak gitu. Nah, kalau kita melakukan aktivitas di luar rumah kayak gitu ya, melakukan aktivitas di luar rumah berarti kita kan siap bertemu dengan mereka yang sebenarnya kita nggak ngerti apakah mereka ini membawa atau tidak gitu. Mereka ini sebenarnya di tubuhnya atau di badannya atau di barang-barang, atau bahkan ketika kita di luar rumah semuanya kita naik kendaraan umum. Nah, kita nggak ngerti kendaraan umum itu apakah juga ada si corona itu atau enggak kayak gitu ya. Ya. Kelihatan soalnya juga. Bener, kecil ya. Makanya kan ya itu di rumah aja ini kita harus ini sih membatasi interaksi kayak gitu. Jadi dengan membatasi interaksi itu dengan orang lain dan juga kita membatasi untuk menyentuh hal-hal yang kita tidak tahu itu higienitasnya seperti apa. Nah, dari situlah gerakan di rumah aja ini menjadi salah satu garda terdepan gitu ya, selaku kita ini jadi masyarakat gitu sih. Terus misalnya ini Mbak, kita ngeyel, kan banyak ya masyarakat di luar sana itu memandang remeh corona, terus ngeyel nih nggak mau di rumah aja. Itu sebenarnya ada sanksinya nggak sih Mbak? Atau sanksi sosial atau mungkin apa gitu? Jadi gini sih, emang karena ini ya uniknya masyarakat Indonesia gitu ya. Karena kalau aku sempat baca sedikit terkait dengan orang-orang Indonesia ini, mereka sebenarnya mudah ditipu daya oleh kepercayaan gitu. Jadi kalau mereka, kita beranggap semua orang Indonesia itu beragama gitu ya. Nah, akhirnya mereka memandang nih ya, corona ini adalah sebuah ujian kayak gitu. Wah, kalau ujian datangnya dari Tuhan, berarti ya udah gitu ya. Maksudnya berarti kalau pasti nanti juga ada kelarnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memaknai sebuah kepercayaan itu ya harus kembali lagi ke usaha orang masing-masing kan kayak gitu. Nah, dan juga kadang-kadang orang Indonesia itu karena mereka merasa nih kan sebenarnya kita udah punya beberapa ini ya bakteri bahkan virus atau penyakit-penyakit yang ganas lainnya kayak HIV/AIDS, kemudian juga ada demam berdarah kayak gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya itu juga merupakan wabah gitu ya, atau dia merupakan penyakit yang yang dibawa oleh mikroba itu yang juga cukup ganas gitu ya. Nah, mereka orang-orang Indonesia nih, ya mungkin awalnya kita juga termasuk sih ya. Indonesia mah udah pernah orang ada flu Spanyol aja kita aman-aman aja kayak gitu kan. Bahkan ada SARS kita juga aman-aman aja. Nah, karena hal-hal yang kayak gitu bahkan mungkin nenek kakek kita itu tidak pernah merasakan adanya pandemi kayak gini karena itu akhirnya membawa orang Indonesia tadi dengan based on kepercayaannya dia, akhirnya dia merasa mereka ini merasa bodo amat kayak gitu karena ya apa sih orang kita juga orang jajan di pinggir jalan aja yang nggak ngerti buatnya dari apa debu-debu masuk ke situ aja dimakan juga sehat walafiat kayak gitu. Apalagi corona yang katanya pilek cuman sesak kayak gitu kan. Nah, jadi ini orang-orang ini sebenarnya ya itu sih emang makanya yang paling penting adalah ketika teman-teman nih ya sebagai mahasiswa, teman-teman juga sebagai pelajar, kita sebagai pemuda, ini kita punya peran yang penting kayak gitu karena kita ini bisa jadi agen dari masyarakat itu dengan cara apa sih? Dengan cara mencerdaskan kayak gitu. Kita punya ilmu, kita cuma punya ilmu nih. Nah, dari ilmu yang kita dapat ini selama kita belajar, jadilah agen di masyarakat dengan apa? Dengan pencerdasan. Minimal nih
kasih tahu nih ke keluarganya atau minimal ke tetangga kanan kirinya nih kalau gini loh corona ini kayak gini, apa harus merasakan dulu nih terjangkit biar sadar gitu kan, enggak kan, nah kayak gitu. Nah makanya jangan sampai nih terjangkit baru sadar kayak gitu. Oke. Benar sekali. Berarti pada intinya pemuda itu sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat nih. Iya benar gitu. Terus ini kan pemerintah udah menggalangkan new normal ya Mbak. Nah itu masih relevan nggak di rumah aja itu Mbak? Oh ya, jadi sebenarnya gini, yang perlu teman-teman garis bawahi. Oh ya, ini aku jadi sedikit ini ya, ingat tentang pertanyaan yang nomor 2 tadi ya. Jadi terkait sebenarnya ada punishment nggak gitu ya. Jadi akhirnya kan karena semakin kesini bentuknya hanya himbauan, saran dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tidak ada sedikit punishment. Makanya kemarin karena new normal atau yang sekarang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini kan sudah mulai digaungkan, mulai digalakkan gitu. Tapi ternyata peningkatan kasusnya, bahkan kasus suspek di Indonesia sudah melebihi dari Wuhan kayak dari Cina bahkan ya. Jadi ternyata sangat ngeri, atau jangan sampai kita menunggu Indonesia ini menjadi epicentrumnya kayak gitu. Nah, akhirnya kemarin pemerintah sempat mewacanakan sih bahwasannya emang ada instruksi presiden bagi orang-orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan kayak gitu. Nah, itu akan ada denda kayak gitu. Nah, mungkin ini salah satu langkah yang bisa dibilang tepat mungkin ya, karena untuk memberikan efek jerah. Karena apa sih susahnya gitu ya? Susahnya kalau nggak ada kegiatan di rumah aja kayak gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu. Atau kalau teman-teman mau belanja nih, bahkan sekarang ada online gitu ya. Ada apa-apa udah serba online gitu. Bahkan sekarang kuliah sekolah pun udah bisa online kayak gitu, bahkan difasilitasi juga kan, dana bos pun digunakan untuk pembelian pakai data dan lain sebagainya. Nah, lalu apa yang bikin teman-teman harus beranjak gitu ketika kita sudah dimudahkan dengan teknologi, kok membuat kita semua masih enggan untuk membatasi kegiatan di luar rumah kayak gitu. Nah, akhirnya ya itulah orang-orang yang ngeyel ini yang mungkin kena denda kayak gitu ya, mungkin dendanya bisa untuk pembangunan rumah sakit atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi ketika di era adaptasi kebiasaan baru ini, sebenarnya yang perlu digarisbawahi itu bukan berarti adaptasi kebiasaan baru ini atau new normal semuanya. Nah, ini yang biasanya masih salah kaprah sih di masyarakat. Jadi ketika semua orang menganggap normal nih, akhirnya mereka merasa oh ya udah, berarti corona udah hilang kayak gitu. Oh ya udah, yang udah sembuh nggak bisa tertular lagi kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, padahal di era adaptasi kebiasaan baru ini kita harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita untuk menjadi lebih sehat kayak gitu. Kita harus justru karena semua orang dibiarkan nih terserahkan gitu ya kalau adaptasi kebiasaan baru. Nah, akhirnya orang-orang berbondong-bondong, oke, kita liburan nggak apa-apa, oke, bekerja di kantornya apa, kan berarti kan si corona ini akan semakin senang ya, akan semakin bahagia nih, di sana melihat kita semuanya berkumpul kan, mangsanya bertambah gitu ya, wah ada sasaran baru nih kayak gitu. Nah, ini yang harusnya membuat kita jauh lebih hati-hati. Jadi ya itu tadi, kebiasaan baru bukan berarti kita boleh keluar rumah dengan seenaknya aja, tapi tetap kita keluar rumah dengan keperluan yang sangat penting aja. Jadi emang sekiranya masih bisa dilaksanakan di rumah melalui dalam jaringan, ya oke, dilaksanakan di rumah aja gitu. Tapi memang ketika ada hal yang mendesak kayak gitu ya, ada hal yang mendesak atau memang itu tidak bisa efektif dilakukan dalam jaringan, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap harus dengan menjalankan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi emang sangat penting sih ketika adaptasi kebiasaan baru ini, ya protokol kesehatan itu pakai masker, cuci tangan, menjaga imunitas tubuh, dan juga jangan lupa gitu ya, untuk tetap di rumah aja itu juga masih sekarang juga harus digalakkan gitu. Bukan berarti ketika PSBB semua di Jakarta ya, PSBB dilonggarkan. Nah, berarti orang-orang oke. Bahkan sekarang kalau kita lihat polusi Jakarta kan sudah semakin menebal lagi gitu kan. Berarti ini juga sebuah fakta menarik juga bahwasannya oh iya ya, ternyata orang-orang nih sebenarnya mereka tidak betah ketika di rumah aja gitu. Nah, ketika orang-orang ini tidak betah, berarti mereka akan keluar rumah kayak gitu, dan keluar rumah mereka berinteraksi dengan orang banyak. Ketika berinteraksi dengan orang banyak, mereka nggak tahu orang-orang itu dari mana juga berinteraksi dengan siapa saja. Jadi di situ justru penularannya malah semakin rentan kan kita tertular. Nah, makanya di situ kayak oh ya, berarti salah satu langkahnya ya itu membatasi ketika memang tidak ada hal yang diperlukan,
ya sudah kita tetap di Tetap rumah, di rumah aja aja. kayak gitu. Berarti masyarakat tuh kebanyakan mikirnya normal tuh normal standar yang biasa, Iya, bukan standar yang corona gitu bener ya. ya, kembali lagi kayak kemarin gitu Heeh. ya, benar kayak Padahal gitu ya belum mikirnya. hilang kan semuanya coronanya. Bener, bahkan semakin malah ini ya, kalau kemarin sudah ada yang zona hijau gitu kan, kemarin kan syaratnya menetapkan new normal adalah mereka zona kuning atau zona hijau kayak gitu. Bahkan kayak contohnya nih kita lihat kasus Solo gitu ya, Solo akhirnya malah kemarin kayak sempat simpang siur, ada zona apa, zona baru Hitam, hitam, iya zona kan, hitam. kok malah jadi zona hitam Dari gitu. merah kok bisa jadi Iya, hitam gitu ya. kan loh, padahal new normal yang harusnya semakin ini ya, semakin turun gitu ya, Iya. jadi zona hijau atau jadi zona kuning, ini kok malah jadi naik jadi hitam kayak gitu. Nah ini yang harusnya ya jadi perhatian kita bersama, bahwasannya emang era adaptasi kebiasaan baru ini nggak bisa seenaknya aja gitu. Menarik ya memang melihat masyarakat yang itu ya yang masih kurang peduli dengan Benar corona. sekali. Oke, selanjutnya Mbak, mungkin ini Mbak tadi kan udah Mbak Diana tadi udah bilang soal itu apa soal masyarakat yang masih kurang itu ya masih keluar karena bosen seperti itu ya. Bosan ya, benar. Itu sebaiknya Mbak punya tips nggak biar masyarakat itu nggak bosen di rumah, biar tetap di rumah gitu? Jadi ini ya, karena emang juga akhirnya tren apa ya, mental illness ini akhirnya hype juga ya, Iya, hype karena juga, kita di gara-gara rumah ketemunya orangnya itu aja ya. Kalau semua ada keluarga ya ketemunya keluarga doang, atau sama kalau pas kebetulan di kosan gitu atau di kontrakan ya atau dengan diri sendiri kayak gitu ya. Padahal kita tuh juga butuh, kita kan makhluk sosial gitu, butuh butuh berinteraksi kayak gitu. Nah sebenarnya tuh kalau aku kemarin sempat kategorikan tuh kita sebenarnya punya pilihan sih. Jadi kan sebenarnya gini, pandemi ini bukan jadi batasan kita kan kayak gitu. Bahkan kita punya pilihan untuk bisa menembus keterbatasan ini kalau emang dijadikan keterbatasan. Nah, tapi keterbatasannya ini tentu saja tidak bisa dilakukan dengan hal-hal yang seperti biasanya. Berarti kalau kita tidak bisa melakukan hal yang seperti biasanya, kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Luar biasanya dengan apa? Nah, kita diberi pilihan nih, kalau aku kategorikan nih ada 3 zona. Ada zona nyaman, ada zona produktif, dan juga ada zona kontributif. Nah, dengan zona nyaman ini, teman-teman bisa bisa memilih nih. Ketika ada zona nyaman, teman-teman mau, kalau di rumah aja kan kuliah daring, kerja WFH, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman bisa rebahan terus, habis itu nonton TV terus, atau kalau yang gemar drakor, nonton drakor terus gitu ya sepanjang harinya gitu, ngabisin berepisode gitu. Maraton gitu ya? Iya, maraton gitu. Nah, atau maksudnya ketika di zona nyaman ini teman-teman memilih ya udah aku mau stay aja sih, me time kayak gitu, atau teman-teman memilih untuk di zona produktif. Jadi di zona produktif ini teman-teman bisa menghasilkan sesuatu atau tetap bisa berkarya ketika di rumah aja. Contohnya kemarin juga banyak banget tuh tips-tips tentang apa ya, cara simpel untuk memasak kalau ada yang mau belajar memasak, atau ada juga tentang urban farming. Jadi gimana sih kita bercocok tanam di rumah nih untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, nah kayak gitu. Atau sebenarnya produktif ini juga bisa kita hasilkan dengan cara, kalau teman-teman yang hobi nulis bisa, seharusnya 3 bulan pandemi ini di rumah aja kan intens nih ya, kayak gitu ya, waktunya tuh banyak gitu ya. Nah akhirnya harusnya bisa nih bikin jadi 1 buku kayak gitu, atau memperbanyak kegiatan bersama keluarga. Nah ini kan kalau mungkin anak-anak kuliah ini gitu jarang pulang, atau masih banyak kegiatan di kampus. Nah pandemi ini akhirnya yang mengajarkan kita, wah apa ya, ternyata ini tuh juga ada positif impactnya kayak gitu. Jadi oke, akhirnya banyak waktu bersama keluarga di rumah, bisa lebih bantu orang tua, mungkin juga bisa melakukan karyanya itu kalau biasanya kita lakukan sendiri gitu ya secara individu, nah ini bisa dilakukan secara bersama-sama kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa memilih zona ketiga, yaitu zona kontributif. Nah melalui zona kontributif ini, ketika tadi produktif itu dampaknya itu ke diri sendiri atau ke lingkungan kecil, nah di kontributif ini teman-teman bisa dampaknya meluas. Jadi kayak contohnya nih, pas banget nih teman-teman KKN bikin podcast. Nah akhirnya teman-teman nih kontributif. Kenapa kontributif? Nah jadi karyanya ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi karyanya ini juga bisa untuk meluas, memberikan edukasi. Atau kemarin juga kalau seumpama teman-teman nggak bisa join di relawan semuanya gitu ya, akhirnya kan banyak banget yang membuka untuk kerelawanan. Nah
teman-teman kalau nggak bisa jadi relawan, nah bisa tuh dengan cara donasi seumpama kayak gitu, bisa donasi atau bisa juga bikin apa ya, seminar. Teman-teman bikin seminar online, ngajak teman-teman deketnya, sahabat-sahabatnya, nah diajakin terus sharing-sharing ilmu. Nah itu juga sebenarnya salah satu bentuk kontributif ketika kita di rumah aja kayak gitu. Jadi apa ya, kalau dengan di rumah aja ini bukan jadi kita harus oke aku nggak ngapa-ngapain, oke aku frustasi, oke aku depresi, ya itu enggak. Karena justru dengan di rumah aja ini pikiran kita itu diasah gitu. Kita harus jadi lebih apa ya, lebih kreatif nih, kita harus lebih inovatif nih dengan di rumah aja kayak gitu. Karena kita harus dituntut untuk melakukan yang biasa kita lakukan tapi dengan cara yang tidak biasa kayak gitu. Akhirnya nih kayak teman-teman, akhirnya bikin podcast, padahal yang sebelumnya belum pernah bikin podcast kayak gitu kan. Nah, akhirnya bikin seminar online, padahal sebelumnya nggak pernah datang seminar semua kayak gitu. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sih ketika kita di rumah aja kayak gitu. Berarti ada 3 ya menurut Mbak tadi, zona nyaman, produktif, kontributif. Ya benar sekali. Oke, menarik juga ya. Jadi berarti kita nggak melulu di rumah itu cuma diem terus cuma ya kayak no life gitu, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. benar sekali. Jadi emang itu sih, karena kita kan gini ya, kalau kita manusia ini kita dianugerahi pikiran dan juga hati gitu ya, perasaan. Nah ini akhirnya kita memang sedari dulu kan, kita jadi manusia itu dituntut untuk selalu bisa beradaptasi, bukan justru lingkungan yang beradaptasi dengan kita kan. Masa kita menuntut lingkungan, kan nggak mungkin gitu. Nah kita yang harusnya beradaptasi kayak gitu. Nah jadinya segala apapun bentuk perubahan, survive kehidupan, nah ini bisa kita lalui dengan baik ketika kita bisa beradaptasi dengan kondisi apapun kayak gitu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Diana itu di rumah itu ngapain aja Mbak? Oke, mungkin aku ini ya cerita selama pandemi ini ya, ngapain aja gitu ya. Jadi emang menariknya adalah sebenarnya kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman sempat bosan, depresi, mungkin aku juga mengalami hal itu kayak gitu. Karena jadi kebetulan tuh aku tipikal orang ekstrovert gitu. Jadi apa-apa perlu cerita ke orang lain. Bahkan kayak ketika selama di kampus aja itu kayak harus bertemu dengan orang lain kayak gitu. Bahkan bisa kegiatannya dari pagi sampai malam kayak gitu. Dan itu selalu bertemu dengan orang lain. Nah, akhirnya mungkin ini jadi kendala khusus sih untuk teman-teman yang mungkin ekstrovert kayak aku. Nah, akhirnya mereka harus bertemunya dengan itu aja selama di rumah atau terbatasi ruang geraknya. Nah, jadi kalau depresi sempat kayak gitu, maksudnya sempat bosan, gue sempat bingung, aduh aku ngapain ya, aku kok kayak semua planning tertunda kayak gitu, kayak wah niatnya padahal mau KKN nih, KKN-nya di sini ngerasain pengabdian dan lain sebagainya gitu, tapi ternyata ada kehendak yang lain kayak gitu. Nah jadi selama di rumah aja, akhirnya karena kemarin planningnya di tahun ini adalah salah satunya pemberdayaan masyarakat, akhirnya kemarin sebenarnya aku salah satu yang tidak menerapkan di rumah aja. Tapi kan kontributif Mbak. Iya, tapi ini pasti ada harga yang harus dibayar gitu kan ya. Jadi ketika memang tidak di rumah aja itu juga ribet gitu. Karena itu tadi ya, yang harus digarisbawahi adalah di rumah aja ketika memang ketika hal-hal itu bisa dilakukan dengan online kayak gitu. Tapi jadi kebetulan tuh aku asalnya dari Sragen kalau teman-teman tahu. Nah, jadi pas ketika aku di Jogja itu ya sudah menerapkan lockdown dan lain sebagainya, aku pulang ke Sragen nih ceritanya. Pulang ke Sragen tuh sampai di Sragen tuh kayak masih rame aja. Karena emang pada saat itu di Sragen belum ada kasus positif gitu. Jadi sekitar bulan Maret gitu. Bulan Maret itu di Sragen belum ada kasus positif. Jadi pasar masih rame, bahkan himbauan-himbauan tuh juga masih belum digalakkan kayak gitu. Akhirnya tertrigger nih, aduh nggak bisa nih kita diem aja, nggak bisa nih kita sosialisasi di rumah aja. Karena kebanyakan orang-orang Sragen juga nggak semuanya main Instagram, nggak semuanya main Facebook, nggak semuanya ngerti sosial media, bahkan belum semuanya punya HP kayak gitu. Nah justru orang-orang yang di luar aja nih, kayak mereka pedagang kaki lima, mereka tukang becak, tukang parkir, pedagang pasar, nah itu yang sebenarnya mereka rentan gitu. Mereka rentan, dan ketika mereka pulang itu juga mereka bisa menularkan. Nah ini yang akhirnya jadi perhatian khusus. Oke, sebagai pemuda itu tadi ya, kita garis bawahi sebagai pemuda ini kita bisa jadi agen dari bagian masyarakat gitu, agen masyarakat untuk kita harus berkontribusi, tapi tetap
jadi akhirnya aku membentuk komunitas yang kayak tadi udah dikenalin ya, ada yang namanya Seragen Sadar Corona. Jadi di sana di gerakan itu atau di komunitas itu, di Seragen Sadar Corona ini kita menjalin teman-teman relawan. Teman-teman relawannya alhamdulillah sampai sekarang ada sekitar 108 teman-teman relawan. Nah, itu ada 108 mahasiswa dari Kabupaten Seragen. Jadi dari berbagai univ tapi aslinya Seragen, nah itu tergabung di kita. Nah, kemudian nggak bisa ngasal-ngasal ketika kita mau ada kegiatan atau aksi edukasi. Jadi kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu dalam bentuk poster, kita bawa poster, kemudian kita juga bagikan sabun cuci tangan, kita bagikan masker, kita bagikan leaflet juga. Nah, terus kita tempel-tempel poster di spot-spot umum kayak gitu. Nah, di situ untuk menggerakkan teman-teman mahasiswa termasuk juga aku sendiri itu kita harus melalui screening kesehatan. Jadi setiap kali kita mau ada aksi nih, sekali kita mau ada aksi itu harus kita ada screening kesehatan. Jadi memastikan teman-teman yang terlibat atau tergerak di masyarakat terjun itu teman-teman juga harus sehat kayak gitu. Dan juga kita adakan training terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang mau join itu harus melalui training. Trainingnya harus kita kasih tahu protokol kesehatan. Jadi benar-benar ketika aku keluar rumah nih, itu tuh ekstra, benar-benar perlindungannya ekstra gitu ya. Pakai masker, bahkan sampai juga pakai face shield itu. Terus juga ketika pulang, benar-benar ketika pulang itu ketika pulang tuh benar-benar kayak di depan rumah. Jadi kebetulan juga keluarga sudah paham ya ketika aku memutuskan untuk join dengan kerelawanan gitu. Akhirnya keluarga paham, jadi di depan rumah itu udah disiapin sabun cuci tangan kayak gitu dan juga air kayak gitu. Jadi ketika di depan rumah tuh selalu ada kantong kresek gitu. Hal-hal yang emang sekiranya bisa ini ya, kayak sepatu, kayak tas, nah itu masih kantong kresek. Terus aku lewatnya pintu belakang, nah habis itu langsung mandi, masuk kamar mandi, dan tidak menyentuh siapapun. Dan ini sampai setiap kali keluar baru sebentar aja langsung ganti baju, langsung mandi kayak gitu. Terus kayak gitu terus. Jadi akhirnya juga yaitu ketika memang kita untuk berani menebus ini menerjang keterbatasan gitu, maksudnya nggak di rumah aja, berarti emang harus ada harga yang dibayar. Kok ribet sih mbak gitu ya, emang gitu protokolnya kayak gitu. Jadi pas kemarin tuh juga sempat ini sih sempat sakit gitu, sempat panik ya, panik, satu rumah tuh panik karena emang bener-bener demam tinggi, batuk, pusing kayak gitu ya, nggak sesak sih, cuman kan berbagai macam kan gejalanya corona. Terus pikirannya aneh-aneh gitu ya? Iya, yang keluarga gitu. tuh pikirannya sudah aneh-aneh, tapi kan karena ini ya, semakin kita depresi, imun kita kan semakin rendah. Jadi pada saat itu saya masih berusaha positive thinking sih, enggak apa-apa kayak gitu kan, emang benar. Jadi ketika dirapid kan, rapid test itu ini ya tentang imun tubuh ya, jadi ngecek imun tubuh. Nah itu ya reaktif dong ketika di rapid test gitu, tapi ketika di tes swab negatif gitu, karena ternyata tipes kayak gitu. Oke, berarti kecapean kayak gitu. Tapi kan emang akhirnya dari tipes aja, tipes kan imun tubuh menurun ya, itu pun benar-benar tipes. Ketika tipes isolasi gitu, jadi benar-benar 2 minggu nggak keluar kamar. Keluarga juga paham, oke, harus isolasi karena emang karena rentan tubuhnya, berarti meskipun mungkin sekarang belum terpapar, tapi ketika aku keluar mungkin bisa jadi terpapar kayak gitu. Nah itu akhirnya juga ini juga menarik juga kayak gitu ya, akhirnya bikin keluarga juga semakin lebih aware lagi masalah kesehatan kayak gitu juga. Bisa ngajak, serunya adalah bisa ngajak teman-teman pemuda di sana tuh, ayo nih kita tergerak, kita harus sadar nih bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang juga butuh kita kayak gitu. Mungkin kita bisa enak-enak aja di rumah nggak terpapar gitu, tapi apa kabar mereka gitu? Apakah kita membiarkan orang-orang yang tidak tahu itu mati ditelan corona? Kan enggak gitu ya. Mati dengan corona kan enggak gitu juga gitu. Tetap jiwa-jiwa kemanusiaan kita harus ditumbuhkan kayak gitu. Atau kita mau walaupun kita bisa di rumah aja, bisa kuliah online, kerja online. Nah, apakah mereka yang di luar sana yang masih bertumpu dengan mata pencariannya itu secara offline kayak gitu ya. Contohnya kalau tukang beca kan ya, mereka punyanya itu kayak gitu ya, mereka punyanya beca gitu. Bahkan HP aja nggak punya. Apa kita akan membiarkan mereka? Kan juga enggak kayak gitu. Nah, makanya ayolah gitu, sedikit demi sedikit. Kalaupun nggak bisa harus terjun ke masyarakat, oke, lakukan edukasi ini dengan online atau lakukan edukasi dengan mulut ke mulut. Nah itu hal yang mending. Jadi ketika kita menyampaikan ke keluarga, pasti nanti keluarga menyampaikan ke tetangga, pasti tetangga jadi kayak gitu. Jadi kayak sedikit informasi yang
mulut ke mulut, tapi harus dengan benar kayak gitu ya, basis data dengan benar, risetnya juga benar. Jadi kan karena sekarang akhirnya karena eranya online gitu ya, eranya dalam jaringan, banyak juga ya yang informasinya hoax gitu Iya, loh, yang makanya itu. kasihan banget, sampai ya ampun gitu, sampai masyarakat yang nggak ngerti ya dibiarkan terpapar dengan informasi yang tidak benar gitu. Lalu apa sih sebenarnya gunanya kita gitu ya, apa sih fungsinya kita sebagai mahasiswa yang kita punya punya kapasitas intelektual itu tinggi gitu ya, bahkan kita belajarnya aksesnya lebih luas. Nah itu fungsinya kita adalah itu, mengklarifikasi informasi, memberikan informasi dengan tepat kayak gitu ya. Hal-hal itu yang kemarin sempat dilakukan di rumah aja sih. Jadi emang apa ya, mungkin aku salah satu ini ya, tidak menerapkan di rumah aja, tapi dengan catatan bahkan di rumah ajanya ini ketika, jadi seumpama nih hari ini aku melakukan keluar rumah ya, edukasi kayak gitu ya, kerelawanan di rumah-rumah. Nah kemudian jadi jarak dari kita memberikan edukasi atau kita aksi di masyarakat itu selalu diberi jarak 2 minggu. Bener-bener batasannya adalah 2 minggu ini teman-teman nggak boleh kemana-mana. 2 minggu ini emang kita harus isolasi karena kita bisa Itu dari luar rumah. standarnya Mbak sendiri atau standar dari? Enggak, jadi kan emang ini ya, bentuk penularan dari corona ini bisa diketahui setelah 2 minggu. Jadi memang apa ya, mungkin bisa dideteksinya setelah 2 minggu kayak gitu. Nah jadi makanya kenapa orang-orang PDP ODP orang dalam pengawasan, atau PP orang-orang pelaku perjalanan gitu ya, itu pun mereka dihimbau untuk melakukan isolasi selama 2 minggu setelah mereka dari perjalanan jauh. Nah itu akhirnya kita juga menerapkan itu. Kalau teman-teman join dari relawan ini, teman-teman juga harus siap kayak gitu. Teman-teman harus siap setelah edukasi di masyarakat, teman-teman melakukan isolasi mandiri. Nanti kalau teman-teman dalam kesehatan itu masih fit, oke, boleh join lagi. Berarti kalau enggak, teman-teman harus lakukan medical check up. Jadi ada pemeriksaan lanjutannya kayak gitu. Jadi emang, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang memang semuanya masih berjalan dengan baik kayak gitu. Ya, begitu. Dulu awalnya sempat dilarang atau langsung diizinkan gitu? Atau bernegosiasi dengan orang tuanya? Itu pasti. Karena ini ya, aku tipikal orang yang selalu keluar gitu. Dan ketika di rumah tuh harapannya orang tua ya wis lah nduk gitu ya. Ya wis lah nduk, wong ning omah ki ya wis ning omah wae gitu. Tapi kan enggak gitu. Ya itu tadi, menjelaskan dengan orang tua. Kalau dilarang pasti orang tua tuh khawatirnya juga mungkin setengah mati juga, orang tua khawatir, bahkan kayak sampai ya itu tapi gini sih, ketika kita bernegosiasinya dengan tepat, dengan cara yang tepat, bahasannya gini loh gitu. Jadi emang dijelaskan tugas kita itu mengemban amanah sebagai seorang pemuda tuh apa kayak gitu. Pemuda adalah agen perubahan, pemuda adalah agen bagian dari masyarakat. Nah lalu masyarakat di luar sana yang mereka tidak melek pengetahuan ini, mereka akan bergantung kepada siapa? Kepada pemerintah doang. Pemerintah nggak mungkin bisa nutup atau menginformasikan dari satu mulut ke mulut, nggak bisa. Jadi mereka butuh peran masyarakat yang punya kapasitas intelektual tinggi siapa? Pemuda gitu. Dan Bapak Ibu, Pak Bu, aku ini bagian dari pemuda, aku bagian dari masyarakat. Jadi ya kasarnya gini, aku dititipin nyawa nih, aku dapat amanah ini. Ketika aku nggak menjalankan amanah ini, siapa yang akan bertanggung jawab kecuali diriku sendiri kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak intinya akhirnya orang tua ya udah bismillah. Intinya yang dibutuhkan adalah dukungan orang tua, doa dari orang tua. Ya doain aja, emang nggak semoga tetap selamat, semoga juga corona ini segera berakhir kayak gitu, doain aja gitu. Nah akhirnya mungkin pertama sekali aksi, 2 kali aksi tuh orang tua khawatir, tapi semakin sekarang kayak bahkan kan kemarin juga sempat kita kasih bantuan berupa sembako ya ke orang-orang terdampak. Nah itu bahkan sampai di rumah tuh, Pak Bu pinjem garasinya ya, tak buat basecamp teman-teman kayak gitu, tak buat basecamp sembako. Nah akhirnya numpuk sembako ya, orang tua oke mengizinkan, oke mengiyakan kayak gitu sih. Jadi kalau pasti, karena kalau kita mulus-mulus aja jalannya, itu bisa jadi kita salah, kita nggak ngerti perspektif orang lain ketika jalan kita mulus-mulus aja. Tapi ketika jalan kita berlika-liku, berarti kita punya nih masukan dari orang lain, kita punya saran dari orang lain, kita tahu perspektif orang lain memandang apa yang kita lakukan itu apakah benar, apakah salah kayak gitu. Itu sih. Pada intinya niat baik akan berakhir baik. Iya benar, pasti juga dimudahkan jalannya gitu. Baik teman-teman, mungkin ini kita sudah sampai di penghujung podcast. Untuk Mbak
Diana Ayu Novitasari. Terima kasih banyak Mbak sudah bersedia mengisi podcast pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya, semoga podcast Hello Selo 2020 ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman tentang COVID-19, khususnya pencegahan COVID-19. Jangan lupa teman-teman like, share, dan komen sosial media Hello Selo di Instagram dan YouTube. Saya Yoga Rianto pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.